Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Penajam Pasir Utara akan mendemonstrasikan konseptual modul 2.3 coaching pada supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Maria Ulfa dari SD Negeri 001 Babulu. Kemudian di sebelah saya Erwin Setiawan dari SDN 022 Babulu. Perkenalkan dari teman di sebelah saya Alina Mujiani dari SMK Muhammadiyah 1 Penajam Pasir Utara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sik 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 sik, suara angin berbisik membawa sejuk hati bahagia. Na 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 dan hatiku. Assalamualaikum Pak Erwin. Salam Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching di awal, kita harus mendiskusikan dulu rubrik penilaian. Nah, pada saat coaching hari ini, penilaian yang saya lihat itu harus sesuai dengan penilaian coaching. Nah, dari pertanyaan itu, apakah ada pertanyaan coaching yang sudah sesuai dengan alur cerita yang Bapak lakukan pada coaching? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coaching? Kemudian bagaimana si coach memberikan pertanyaan, kemudian si coaching menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching ini, ada yang saya tanyakan Pak, beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, saya ingin kehadiran penuh ya teman-teman guru ini supaya mendengarkan aktif dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Saya berarti mengembangkan Bapak berarti hadir sepenuhnya ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian sama memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang mana yang Bapak yang spesifik yang Bapak ingin diobservasi? Yang ingin saya observasi nanti kemungkinan besar ini Bu, mendengarkan secara aktif dan tentunya menggali pertanyaan yang berbobot Ibu, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, indikator yang bersamaan yang ingin dicapai pada saat coaching hari ini apa? Nah, saya ingin coaching menemukan solusinya Bu dari setiap masalah yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Oke. Nah, demikian ya Pak Erwin, operasi hari ini. Silakan melakukan coaching pada coaching. Nanti setelah melakukan coaching kita berbincang-bincang lagi Pak ya. Ya, siap Bu ya. Oke, silakan Pak Erwin. Terima kasih Bu. Gembira bersambut dengan Assalamualaikum Pak Erwin. Salam Bu. Apa kabar Pak Erwin? Baik Bu. Dengar-dengar ada yang ingin ditanyakan ya Bu ya? Iya benar Pak, ada sesuatu yang mau saya tanyakan ke Bapak ini. Oke, boleh Bu. Kita bisa ngobrol. Kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan ya? Begini Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bapak mengenai teman sejawat saya Pak. Yang saya perhatikan beberapa tahun ini tidak ada perubahan dalam dia memberikan metode mengajar di kelas, yaitu masih menggunakan metode ceramah seperti itu Pak.
Kan selama ini yang seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran saat ini itu semakin maju Pak ya. Apalagi di era digital ini Pak, seharusnya pembelajaran itu kan lebih bervariatif. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Namun sebagian guru saya lihat masih nyaman dengan gaya lama seperti itu Pak. Maksud saya seperti ceramah yang monoton seperti itu, sehingga membuat murid-murid kita itu mengeluh jika pembelajaran terus-menerus menggunakan metode konvensional seperti itu Pak. Jadi mereka merasa bosan seperti itu Pak. Oke, jadi yang bisa digarisbawahi permasalahan Ibu ini, pembelajaran yang diberikan guru itu kurang bervariatif ya Bu ya? Betul Pak. Jadi pembelajaran yang dilakukan mereka itu hanya dengan pembelajaran konvensional saja Pak, yaitu dengan ceramah di depan kelas, depan murid-murid itu, sehingga murid-murid itu jadi bosan seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tujuan pertemuan ini kira-kira Ibu untuk apa nih kira-kira? Nah, makanya saya menemui Bapak ini ya. Jadi tujuan saya untuk menemui Bapak itu yaitu saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran di kelas untuk guru-guru kita itu Pak. Nah, di sini berarti Ibu menginginkan adanya perubahan Ibu ya. Betul Nah, Pak. perubahan yang seperti apa ya Bu ini nanti? Begini Pak, perubahan yang saya inginkan yaitu perubahan dalam penyampaian pembelajaran menggunakan model atau metode yang lebih bervariatif gitu bagi guru-guru. Misalnya menggunakan video, menggunakan games, atau guru-guru itu bisa membuat PPT agar anak-anak di kelas itu tidak merasa bosan. Jadi lebih ideal dibanding hanya menggunakan metode gaya lama atau metode konvensional seperti itu Pak. Nah, yang Ibu sampaikan tadi dengan pembelajaran menggunakan metode yang bervariatif itu bisa dikatakan ideal dan baik Bu ya, bagus itu Bu. Dan jika dikatakan ideal di sini dari level 10 nih Bu, maka di sekolah itu sekarang kalau dilihat posisinya berada di level berapa ya Bu ya? Kalau menurut pengamatan saya Pak, kita masih berada di level 6. Karena masih banyak sekali guru yang menggunakan metode gaya lama seperti itu Pak, metode ceramah seperti itu, yang pembelajarannya itu hanya berpusat pada siswa. Nah, di sini kira-kira dari level 6 tadi ya Bu ya, kondisi ini bisa ditingkatkan pada level ke berapa ya Bu ya? Mungkin masih kita bisa meningkatkan ke level 8 dulu ya Pak ya, karena jika kita levelnya lebih tinggi, saya khawatir akan sulit karena masih banyak di sekolah kita kan guru-guru senior yang dimana paradigma berpikir mereka itu masih gaya lama seperti itu Pak. Nah, di sini dari level 6 kira-kira sampai level 8, usaha apa ini Bu yang ingin dilakukan ini Bu? Ya seperti ini Pak Emil. Sebenarnya saya masih memikirkan sih rencana atau tindak lanjut dari hal ini. Mungkin yang pertama yang bisa saya coba adalah dengan mentoring seperti itu Pak, atau pendampingan secara individu dengan rekan-rekan guru seperti itu Pak. Selain itu Bu, selain mentoring dan pendampingan individu, kira-kira adakah strategi yang mungkin dilakukan di sekolah yang bisa nyaman nih untuk memberikan penyampaian kepada teman-teman itu? Mungkin bisa saya coba dengan konsul ke kepala sekolah atau wakur untuk membuat jadwal pelatihan atau workshop atau IHT begitu Pak, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya berbagai metode atau model pembelajaran yang bervariatif seperti itu untuk guru-guru di sekolah ini Pak. Dari rencana tersebut Bu, mentoring, pendampingan atau pelatihan, kira-kira Ibu
mana yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk saat ini, Bu? Sepertinya yang bisa saya lakukan pada waktu dekat ini adalah mentoring, Pak. Karena pendampingan atau pelatihan pasti memerlukan waktu yang panjang, Pak ya. Atau persiapan dan juga perlu narasumber dan juga pasti didukung dengan dana ya, Pak ya. Jadi mungkin mentoring dulu lah. Mentoring dulu. Nah, dengan melaksanakan mentoring ini, Bu ya, siapa yang bisa membantu Ibu atau apa yang perlu dibutuhkan, Bu ya? Tentu saja saya butuh dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian pastinya juga kepala sekolah, kemudian rekan kita yang memang ahli dalam bidang IHT atau IT-nya juga bagus, karena itu kan mendukung juga, Pak. Kemudian juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Nah, dengan melakukan mentoring, Bu, tentunya nanti berkolaborasi dengan teman. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, kira-kira akan terlaksana kegiatan itu, Bu? Saya mau secepatnya, Pak, karena hal ini memang sangat mendesak sih menurut saya, karena memang untuk perubahan itu harus kita lakukan secepatnya ya, Pak ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dalam waktu dekat ini, Pak. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan kali ini yang bisa Ibu dapatkan itu apa ya, Bu ya? Ada beberapa hal, Pak, yang bisa saya dapatkan. Jadi setelah berkomunikasi dengan Bapak, saya mempunyai gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan pembelajaran dengan cara mentoring yang dibantu dengan di sekolah yang mempunyai basic di bidangnya atau kemampuan di bidangnya, Pak. Baiklah, Bu, cukup sekian ya perbincangan kita kali ini, Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya, Bu ya. Nanti kita bisa cerita dan sharing lagi, Bu ya. Semoga berhasil ya, Bu ya. Iya, Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Erwin sudah mau menjadi tempat saya berbagi dan mendengarkan keluh kesah saya ini, Pak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Assalamualaikum. Cita yang ku tak. Assalamualaikum Pak Erwin. Salam, Bu. Oke, Pak Erwin tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, betul, Bu. Oke, nah untuk pasca operasi hari ini, nah sebelum kita menutup, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan tadi? Pada saat saya coaching ini, Bu ya, ini saya melakukan dengan alur tirta, Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tirta tersebut dapat menggali coaching untuk menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oke, nah setelah melakukan coaching tadi Pak ya, saya sebagai operator melihat Bapak sudah melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta tadi. Nah kemudian Bapak juga sudah dapat menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Nah kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nih, Bu ya, dan lakukan memahami proses tirta lebih dalam lagi nih, Bu. Nah, sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik lagi Pak ya. Nah demikian operasi untuk hari ini, itu aja Pak ya. Oke, semoga kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum itu sedekah paling mudah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Sebelum melakukan coaching, di awal kita mendiskusikan dulu topik penilaian, Ibu ya. Pada coaching hari ini, penilaian yang saya lihat
sesuai rubrik nilai coaching, yaitu di sini apakah pada saat coaching sudah sesuai alur tirta atau apa belum ya. Nah di sini bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, bagaimana coach menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Nah, kemudian jangan lupa disesuaikan prinsip coaching ya, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan potensi gitu. Nah, di sini kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan pada saat coaching? Ya, yang ingin saya kembangkan Pak ya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga yaitu memberi pertanyaan berbobot. Ya, oke. Nah di sini mana kira-kira Bu yang spesifik yang ingin ibu observasi? Yang kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot yang itu Pak. Oke. Nah, indikator yang bersamaan yang ingin dicapai pada coaching hari ini apa ya Bu? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi Pak. Oke. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Tahu debu senyum itu. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya dengar ada yang mau Ibu bicarakan. Saya? Iya Bu Ulfa, ada sesuatu yang ingin saya obrolkan sama Bu Ulfa. Gitu Bu Lina. Baiklah, mumpung saya lagi senggang, lagi santai, ini bisa kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, ada beberapa teman sejawat saya yang saya lihat-lihat masih menggunakan pembelajaran sama begitu Bu ya. Padahal di sekolah kami seharusnya kita sebagai guru harus mempunyai metode pembelajaran yang kreatif gitu, yang harus bervariasi gitu Bu ya. Tapi masih ada beberapa guru yang masih menggunakan metode ceramah itu aja untuk muridnya, sehingga muridnya merasa bosan gitu Bu. Oh begitu. Jadi kalau perlu digarisbawahi, jadi permasalahan Ibu ini mengenai pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sekolah Ibu itu yang kurang bervariatif seperti itu ya Bu ya? Benar Bu, pembelajaran yang dilakukan itu hanya pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang ceramah begitu Bu. Jadi tujuan Ibu untuk bertemu saya ini membahas masalah itu ya Bu? Iya benar Bu, saya ingin adanya perubahan begitu Bu, perubahan dalam cara mengajar guru begitu Bu. Iya, jadi Ibu tadi menginginkan suatu perubahan terhadap guru-guru yang ada di sekolah Ibu seperti itu Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin perubahan yang dalam penyampaian pembelajaran begitu ya, mempunyai model atau metode yang bervariatif begitu Bu ya. Misalnya saja bisa menggunakan video, game, langsung praktek, atau paling tidak hanya PPT begitu Bu ya, agar anak-anak itu tidak bosan menerima pembelajaran. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, dengan pembelajaran yang menggunakan model-model atau metode yang bervariatif itu bisa dikatakan ideal ya Bu ya. Dan jika ideal itu dikatakan kita taruhlah di level 10, maka kira-kira di sekolah Ibu sekarang itu berada di level berapa Bu? Kira-kira sepertinya masih di level 6 Bu ya. Karena jika lebih daripada itu, saya lihat di sekolah itu masih menggunakan ceramah begitu Bu ya. Jadi dari level 6 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa Bu? Mungkin bisa saya tingkatkan di level 8. Karena di
ya Bu, karena di sekolah saya masih banyak guru yang senior begitu, atau yang sudah usianya sudah termasuk Mendekati pensiun. mendekati pensiun. Jadi mereka masih nyaman dengan kondisi ceramah gitu. Jadi dari level 6 menuju ke level 8 yang Ibu inginkan tadi itu kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk bisa mencapai ke level 8 itu, Bu? Usahanya sebenarnya saya masih memikirkan Bu ya, untuk rencananya. Namun mungkin bisa saya coba dengan mentoring kepada rekan guru saya. Kalau gitu selain mentoring dan mungkin ada lagi mungkin seperti apa selain dari mentoring yang ingin Ibu terapkan di sekolah Ibu? Mungkin bisa saya lakukan dengan membuat sebuah pelatihan begitu ya Bu ya, dengan berkonsultasi dulu kepada kepala sekolah untuk melakukan pelatihan tersebut gitu ya, untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Ya, dari ada 2 rencana Ibu tadi kan, bisa mentoring dan untuk pelatihan. Kira-kira mana yang paling mungkin Ibu bisa lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Mungkin yang bisa saya lakukan mentoring ya Bu ya, karena jika pelatihan gitu ya memerlukan waktu yang lama dan juga jadwal gitu ya, karena kalau dalam keadaan kita masih bersekolah seperti ini mungkin masih sulit gitu ya Bu ya. Jadi yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini ya mentoring seperti ini Bu. Baik Bu, jadi dengan Ibu akan melaksanakan mentoring ini, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu atau hal-hal apa gitu yang Ibu butuhkan? Yang bisa membantu saya atau hal yang saya butuhkan Bu ya, bisa rekan-rekan guru, kemudian juga saya bisa meminta bantuan kepada teman yang memang sudah ahli IT, dan juga dia juga ahli dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu yang ada di sekolah ya Bu untuk melakukan mentoring ini. Bagus itu Bu. Jadi kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Kira-kira bisa secepatnya Bu ya, karena agar teman-teman kita ini bisa merubah gaya pembelajarannya begitu Bu ya. Jadi mereka bisa menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi kita sudah ngobrol banyak ya Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, alhamdulillah Bu ya, saya bisa mempunyai gambaran gitu ya, bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya dengan pembelajaran yang berkreatif ya, dengan cara mentoring kepada teman-teman yang akan dibantu oleh teman saya yang sudah ahli di IT tersebut. Jadi Ibu sudah dapatkan pemecahan dari masalah yang Ibu hadapi. Jadi sekarang tinggal menunggu tindak lanjut dari Ibu ya kan, dengan rencana-rencana yang sudah Ibu atur tadi itu. Jadi mungkin obrolan kita mungkin sudah tercapai apa yang Ibu inginkan. Sudah cukup mungkin sampai di sini ya Bu ya. Iya, Seperti itu Kak. Iya, terima kasih Bu ya sudah sudah bisa mendampingi saya, kemudian kita bisa mengobrol. Terima kasih waktunya Bu Ulfa. Iya, baik Bu Lina. Jadi saya tunggu kabar kelanjutan dari rencana Ibu ini ya, dan semoga Ibu sukses dan berhasil. Amin Bu. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum Bu Ulfa. Salam. Membuat dunia lebih indah. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya nih Bu? Waalaikumsalam Pak Erwin. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana juga kabar Pak Erwin? Alhamdulillah saya juga baik. Sudah melakukan coaching nih Bu ya? Iya Pak, alhamdulillah sudah Pak. Oke. Pasca observasi sebelum penutup, ada hal yang ingin saya tanyakan nih Bu ya. Iya Pak.
apa yang sudah dilakukan Ibu ini pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Jadi pada saat coaching yang saya lakukan itu Pak, saya sudah melakukannya dengan alur tirta. Jadi juga saya sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab pada coaching. Sehingga dengan alur tirta tersebut saya dapat menggali coaching untuk menyelesaikan permasalahannya dan menemukan solusinya. Oh iya, seperti itu Bu ya. Nah, setelah melakukan coaching Bu, saya sebagai observer melihat Ibu sudah melakukan coaching, menemukan solusinya dari permasalahan-permasalahan itu. Nah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah coaching tadi Pak ya, yaitu memahami proses dan alur tirta itu lebih dalam lagi Pak, sehingga kedepannya ketika saya melaksanakan kegiatan coaching lagi, saya akan bisa lebih baik daripada coaching yang saya lakukan hari ini, seperti itu Pak. Baik Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lagi Bu ya. Demikian observasi dari saya. Mungkin kalau ada kesalahan Ibu saya mohon maaf Bu ya. Iya. Sama-sama. Oke Ibu. Ya, saya juga ucapkan terima kasih Pak ya, karena sudah menjadi supervisor dan mengobservasi pelaksanaan coaching saya hari ini. Oke, Bu. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Pak Erwin. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Apa kabarnya Bu Lina? Alhamdulillah baik Bu Ulfa. Bu Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi begini Bu Lina, Ibu Lina akan melaksanakan coaching ya hari ini ya. Jadi begini Bu Lina, sebelum kita melakukan coaching, jadi di awal ini kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian. Jadi pada coaching hari ini penilaian yang saya lihat sudah sesuai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Jadi apakah pada saat coaching sudah sesuai alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Kemudian bagaimana coaching menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan? Di sini Ibu bertindak sebagai coach ya. Jadi kemudian ini Bu ya, jangan lupa disesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu ya. Jadi apa yang potensi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Yang saya ingin kembangkan Bu ya pada saat coaching nanti yaitu present, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi 3 hal itu ya Bu ya. Ya. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu tonjolkan pada saat observasi? Oke, kompetensi yang spesifik ya Bu ya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 2 hal itu ya Bu ya. Jadi indikator yang bersamaan yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini apa Bu? Selain itu yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin coach saya begitu ya menemukan solusi dan masalah yang dihadapi begitu Bu. Oh, ya. Jadi nanti Ibu sebagai coach dan coachnya nanti akan sama-sama menggali potensi diri Bu ya, untuk sama-sama bagaimana cara mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu ya Bu ya. Jadi baiklah Bu ya, jadi demikian pra-observasi kita hari ini. Jadi silahkan setelah ini Ibu melaksanakan coaching dengan coach Ibu. Semoga Ibu sukses ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Erwin. Gimana Pak Erwin kabarnya? Baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah baik Pak Erwin. Tadi saya kayaknya ada yang mau disampaikan ya Pak Erwin ya? Ya Bu, benar Bu. Begini Bu, mengenai teman sejawat ini Bu, saya perhatikan ini beberapa tahun ini tidak ada perubahan ya Bu, perihal metode pembelajaran. Teman-teman di sini Bu masih banyak nih Bu yang menggunakan metode ceramah. Kita kan tahu nih Bu, pembelajaran saat ini semakin maju, era digital juga semakin maju. Di sini juga seharusnya kita bisa banyak belajar dengan metode yang bervariatif nih Bu ya. Namun ini Bu, teman-teman sebagian ini masih banyak yang masih menggunakan metode yang lama Bu. Nah, sehingga di sini murid-murid masih ada yang mengeluh nih Bu, pembelajaran ini jenuh seperti itu Bu. Nah, masih menggunakan metode yang konvensional seperti itu Bu. Oke. Kalau boleh saya garis bawahi Pak ya, permasalahan Bapak ini berarti guru-guru masih kurang bervariatif begitu Pak ya cara penyampaian pelajarannya di kelas. Ya, betul Ibu. Betul. Nah, pembelajaran yang dilakukan hanya menggunakan metode yang masih konvensional Bu ya, seperti itu menggunakan apalagi masih metode ceramah. Seperti itu masih teman-teman atau masih belum bisa menggunakan yang era digital Bu, padahal sekarang itu sudah banyak ya tutorial pembelajaran di internet sehingga anak-anak itu bisa tidak jenuh dalam menerima pembelajaran. Oke. Nah, dari permasalahan Bapak tadi ya, kira-kira tujuan yang Bapak inginkan dalam pertemuan kali ini apa Pak ya? Di sini Bu, saya bertujuan Bu, saya ingin saya melakukan yaitu adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran di kelas Bu. Oke, berarti Bapak ingin menginginkan perubahan di kelas gitu Pak ya, perubahan pembelajaran di kelas. Kira-kira perubahan yang seperti apa itu Pak? Begini Bu, perubahan yang ingin saya inginkan Ibu yaitu menggunakan model atau metode yang bervariatif Bu. Misalnya menggunakan video, games dan PPT, PowerPoint agar anak-anak tidak bosan Bu ya. Terus di sini juga agar lebih ideal dan menggunakan daripada menggunakan metode yang konvensional. Oke, yang Bapak tadi sampaikan begitu ya, pembelajaran menggunakan model atau metode yang bervariatif itu bisa dikatakan ideal begitu Pak ya. Ya. Nah, jika dikatakan idealnya itu di level 10 gitu ya, maka di sekolah Bapak itu sekarang kalau dilihat itu ada di level berapa? Kira-kira Bu ya, pandangan saya itu masih di level 6 ini Bu. Karena masih banyak nih Bu guru-guru yang menggunakan dari ceramah. Oke, kira-kira dari level 6 tadi Pak ya, kondisi yang bisa ditingkatkan itu kira-kira mau ditingkatkan di level berapa Pak? Saya sih Bu kepengennya ya kira-kira di level 8 Bu ya kira-kira. Nah, karena di sini di level yang lebih tinggi memang agak sulit, tapi karena masih banyak yang guru senior ya Bu ya. Iya. Di sini. Oke, dari level 6 gitu Pak ya tadi bisa ditingkatkan ke level 8 ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira untuk meningkatkan level itu ya dari 6 ke 8, kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan? Nah, di sini Bu, saya di sini ingin memikirkan ya rencana ya banyak sih Bu. Tindak lanjutnya mungkin bisa saya coba yaitu dengan mentoring ini Bu, atau pendampingan individu rekan guru ini Bu. Oke, tadi ada 2 Pak ya, yang Bapak bisa rencanakan gitu ya, yaitu dengan mentoring atau dengan pendampingan individu begitu ya. Kira-kira selain 2 itu, adakah strategi yang mungkin bisa Bapak lakukan agar guru-guru itu nyaman untuk menerimanya begitu Pak? Nah, begini Bu, mungkin nanti saya coba, saya usahakan berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kurikulum lah ya, untuk membuat jadwal pelatihan atau workshop ini Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru
khususnya berbagai metode atau model pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti yang direncanakan tuh ada 3 Pak ya, yaitu mentoring, pendampingan, atau juga bisa pelatihan IHT begitu Pak ya. Iya. Nah, yang mana yang mungkin kira-kira yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Sepertinya dalam waktu dekat ini yang paling memungkinkan Bu untuk melaksanakan itu yaitu mentoring Bu ya, karena pendampingan atau pelatihan memerlukan waktu yang panjang Bu. Persiapan juga perlu adanya narasumber itu Bu. Oke, nah berarti yang Bapak pilih untuk melakukan perubahan itu pada pembelajar yang bervariatif itu dengan mentoring ya Pak ya pada saat ini. Oke, kira-kira siapa yang bisa Bapak mintai bantuan atau support begitu ya dalam melakukan kegiatan itu? Bisa rekan guru Bu yang memang tuh yang ahli dalam IT dan juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Bapak itu melakukan mentoring gitu ya dengan berkolaborasi dengan teman Pak ya, teman Ya, yang betul. sudah ahli dengan IT. Oke, kira-kira kapan Bapak bisa lakukan itu? Saya inginnya Bu secepatnya Bu ya. Saya akan coba lakukan untuk berkolaborasi dengan teman pada waktu dekat ini Bu. Oke, baiklah Pak, dari yang sudah kita lakukan tadi gitu ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Begini Bu, saya sudah tercerahkan Bu ya. Saya sudah mempunyai gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan pembelajaran dengan cara mentoring yang dibantu dengan rekan sejawat di teman di sekolah yang punya basic di bidangnya Bu. Oke, baiklah Pak ya, cukup ya perbincangan kita hari ini. Alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusinya begitu Pak ya. Saya tunggu Pak ya kabarnya, kemudian cerita lagi ya Pak. Semoga nanti berhasil Pak ya, teman-temannya bisa melakukan pembelajaran yang bervariatif lagi Pak ya. Iya Bu, saya terima kasih banyak Bu ini ya. Saya sudah dapat tercerahkan tadi dan dapat mendengarkan keluh kesah saya Bu yang kegelisahan ini beberapa hari ini Bu. Saya terima kasih banyak. Saya permisi dulu ya. Oke, terima kasih Pak Erin. Assalamualaikum Bu Lina, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ulfa, alhamdulillah baik. Gimana Bu Ulfa? Iya, jadi Bu Lina sudah melakukan coaching ya Bu ya? Iya benar Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi untuk pasca observasi ini, sebelum penutup, ada hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Lina ya. Iya Bu. Jadi pertanyaan saya dari saat Ibu melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan, apakah sudah seperti yang Ibu inginkan? Oke, pada saat coaching tadi Bu ya, sudah sesuai Bu ya, sudah saya lakukan dengan alur tirta begitu Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tadi ya Bu ya, dapat menggali coach saya untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Ya, jadi setelah Bu Lina melakukan coaching dan saya lihat, saya observasi tadi Bu ya, saya melihat Ibu Lina sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ibu sudah menggali pertanyaan sehingga coach Ibu tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya berdasarkan coaching tadi itu yaitu saya harus lebih memahami gitu ya Bu
proses tirta itu seperti apa, agar nantinya jika saya melakukan coaching, saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi semoga harapan Ibu itu, kemudian usaha-usaha Ibu itu bisa tercapai, kemudian apa yang ingin Ibu gali lebih dalam lagi nanti akan Ibu pertebal lagi dalam diri Ibu ya Bu ya. Jadi semoga ketika nanti Ibu melakukan coaching lagi, maka hasilnya akan lebih baik seperti itu Bu ya. Amin, amin, alhamdulillah. Ya, jadi demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Ya, Ulfa. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Ulfa.